Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Papa di channel Papa Narsis. Oke, kali ini Papa akan memberikan tutorial cara menghidupkan motor PCX tanpa menggunakan remote, tapi menggunakan ID tag. Seperti apa caranya? Simak terus videonya ya. Oke, seperti di awal tadi, Papa akan memberikan cara menghidupkan PCX tanpa menggunakan remote, tapi menggunakan ID tag. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ID tag ini adalah fungsinya bisa untuk digunakan pada waktu pendaftaran remote baru dan juga digunakan saat kondisi darurat. Ingat, kondisi darurat ya. Jadi ID tag ini bisa digunakan untuk menghidupkan motor PCX Anda pada saat kondisi darurat seperti saat remote hilang, remote rusak, atau remote tertinggal. Jadi kalau kondisinya tidak darurat ya cukup pakai remote-nya saja. Nah, misalkan teman-teman pas waktu berkendara remote-nya ketinggalan, terus sudah itu motornya dimatikan, lah mau menyalakannya lagi kan nggak perlu ngambil remote cadangannya di rumah. Cukup masukkan ID tag ini saja, sudah bisa nyala motornya. Nah, seperti apa caranya? Langsung saja kita praktekkan. Untuk di motor PCX yang tahun 2018 ya, ini yang CC 150, pastinya di dalam jok itu sudah disediakan soket emergency. Nah, soket emergensinya itu biasanya terdapat pada ngumpul jadi satu sama toolkitnya ya guys. Nah, jadi sini. Jadi di toolkitnya itu biasanya ada obeng, ada kunci busi, ada kunci pas, dan ada soket biru seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk memasukkan input ID tag pada saat kondisi darurat. Nah, setelah diambil soketnya ini, baru kita buka cover akinya, dan di sini terdapat dua ada soket lah ya, yang satu soket merah dan satu soket biru. Nah, yang kita pakai untuk input ID tag nya yaitu adalah soket yang biru. Nah, terus langkah yang berikutnya yaitu adalah ditancapkan soketnya. Setelah ditancapkan soketnya, maka di kontaknya di sini akan langsung menyala. Ini belum saya tancapkan ya. Coba di syuting langsung di kontaknya, Mas. Nah, jadi ini caranya harus cepat ya teman-teman ya. Setelah soket ini saya tancapkan, nah, di sini maka akan langsung menyala, dan ini sudah langsung memasukkan ID-nya. Nah, bedanya kalau yang di PCX itu nggak bunyi teman-teman. Jadi tiap ada kedipan kayak gini itu sudah nginput ID-nya. Nah, kedip itu nginput satu ID, kedip satu nginput satu ID. Nah, jadi kalau yang tadi awalnya itu dua, langsung nginputkan dua. Oke, kita ulangi lagi ya. Saya cabut lagi kontaknya. Saya cabut lagi soketnya. Nah, itunya kan mati. Nah, ini coba saya langsung saya pencet no. Nah, langsung masukkan dua, 1 2. Nah, jadi sesuai ID tag yang di sini ya. Yang kedua 4, 1 2 3 4. Setelah itu 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Setelah itu 0 nggak usah dipencet ya. Setelah itu 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. A few moments later. Setelah itu berikutnya
Setelah berhasil input kodenya, maka itu akan berkedip ya teman-teman ya. Dia akan bisa nyala setelah soketnya ini dilepas. Jadi setelah ini soket dilepas, maka akan bunyi titit ya teman-teman ya. Nah kalau sudah bunyi titit, ininya bisa diputar. Nah jadi gitu caranya ya teman-teman. Nah setelah bunyi titit itu, Anda mempunyai waktu 6 menit untuk menyalakan motornya. Jadi ini kalau misalkan saya matikan, nah kondisinya masih tetap hidup, dia akan mati sendiri nanti kalau sudah waktunya 6 menit. Jadi nggak usah khawatir, nanti kalau misalkan dimatikan dalam rentang waktu 6 menit, dia masih bisa connect terus. Untuk itu masih bisa dinyalakan lagi. Nah jadi rentang waktunya adalah 6 menit. Jadi kalau mau dinyalakan tolong direm mas. Nah ini sudah bisa dinyalakan teman-teman. Bisa digunakan seperti biasa, bisa dibawa kemanapun dalam waktu itu. Tapi kalau sudah lewat dari 6 menit, kalau kontaknya ini langsung dimatikan, ya sudah harus input ID tag lagi, ngulangi dari awal. Nah kalau pengen langsung dimatikan sebelum dari 6 menit, itu kalian harus tekan ini 2 detik. Nah sudah mati sudah, makanya kan nggak bisa dinyalakan lagi. Jadi harus input ulang lagi untuk ID tag-nya atau menggunakan remote seperti menghidupkan motor secara normal. Nah itu caranya input ID tag pada motor PCX. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya ingatkan bahwa cara ini hanya digunakan dalam kondisi darurat seperti saat remote rusak, remote hilang, atau remote tertinggal. Nah kalau bukan dalam kondisi darurat, ya cukup pakai remote-nya saja ya guys ya. Ngapain sampean repot-repot berdebat di kolom komentar ya, ribet banget ya, keburu brojol bang. Makanya kan di awal Papa sudah jelaskan ini dilakukan dalam kondisi darurat. Oke, itu aja info dari Papa, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video Papa, silahkan di like, dan jika dirasa bermanfaat silahkan di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang hiu.